Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bu Guru Ayu. Mari kita pelajari tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta manfaatnya dengan benar. Berikutnya, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. Berikutnya, setelah mendengarkan teks tentang hewan, siswa mampu menemukan ide pokok dan menyajikan dalam bentuk diagram. Yang terakhir, setelah menemukan ide pokok dari teks tentang hewan yang dibacakan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan kalimat sendiri secara rinci. Kamu sudah banyak mengetahui jenis-jenis hewan dan cara perkembangbiakannya. Nah, Bu Guru ingatkan kembali, cara perkembangbiakan hewan ada 3. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya kura-kura, ikan, ayam, burung, dan lainnya. Yang kedua, dengan cara vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, contohnya kucing, sapi, lumba-lumba, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah ovovivipar, dengan cara bertelur sekaligus melahirkan, contohnya ular boa, ular piton, kadal, ikan pari, dan lainnya. Perhatikan pernyataan berikut. Ovovivipar, adakah hewan yang berkembang biak bertelur sekaligus beranak? Ada, contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur, sekaligus melahirkan, atau disebut dengan ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar? Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan gambar berikut. Hewan ini biasanya mengeluarkan anaknya sudah berbentuk ular, tidak berbentuk telur seperti yang lainnya. Tetapi, ular ini tetap bertelur dan telurnya berada di dalam tubuh induknya hingga akhirnya menetas dan dilahirkan. Jenis ular ini seperti ular boa, ular piton, biasanya beranak sekitar belasan hingga puluhan ekor. Selain ular boa dan ular piton, ikan pari juga berkembang biak dengan cara ovovivipar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Di video ini diperlihatkan mengenai proses ikan pari mengeluarkan anaknya. Karena ikan pari ini tidak sengaja tersangkut oleh jaring dari nelayan. Jadi, nelayan membantu proses pengeluaran anak dari ikan pari tersebut dan kemudian dirilis kembali ke laut, dikembalikan supaya ikan pari tetap bisa berkembang biak. Jadi, yang hanya dikonsumsi adalah induknya, anakannya tetap dilepas di lautan. Berikutnya adalah langkah-langkah menemukan ide pokok dalam suatu bacaan.
Yang pertama, dengan cara membaca teks bacaan dengan seksama, intensif dan cermat tentang isi paragraf. Kedua, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Ketiga, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Keempat, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Terakhir, baca kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok bacaan. Nah, anak-anak, perhatikanlah paragraf berikut. Ayam. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan lebih panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu, tapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pun pendek. Berikutnya, catatlah ide pokok paragraf. Paragraf 1, temukanlah ide pokoknya dengan cara yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Ingat, kalimat utama harus dicari terlebih dahulu. Begitupun dengan paragraf kedua. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Guru. Mari kita simpulkan. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Yang pertama, kalian sudah mengidentifikasi perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang kedua, kalian sudah menemukan ide pokok paragraf dan menyajikan dalam bentuk tabel. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat anak-anak. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.